bukan milik perorangan, tempat umum. Misalnya seorang muslim menemukan uang atau pakaian di jalan karena ia merasa khawatir uang itu akan mungkin diambil orang dengan amanah, maka dia mengambilnya sebagai amanah yang dijaga. Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullah ta'ala berpendapat bahwa luqatah itu adalah harta yang hilang dari pemiliknya lalu dipungut oleh orang lain. Dalam kitab mazhab Hanafi, luqatah adalah harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Kalau diketahui pemiliknya berarti kan gampang, tinggal dikembalikan saja. Serta bukan harta yang boleh diambil atau bebas dibawa. Itu seperti apa? Harta milik orang kafir harbi. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita pahami bahwa luqatah ini sesuatu yang umum dalam muamalah kita itu. Mungkin di masjid ada yang kehilangan HP gitu kayaknya. Nah, ini kan harus dijadikan amanah bagi yang menemukannya. Kalau tidak mau memegang amanah itu ya kasih ke DKM. DKM harus terima itu Pak, nggak boleh nolak pada DKM. Namanya Idaratul Masjid, sebuah lembaga yang memanage masjid kan. Nah, hukum pertemuan mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan sunnah, karena merupakan kewajiban seorang muslim menjaga harta milik saudaranya. Dengan dalil hadis Nabi SAW, Innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini sebagai dalil kita menolong, karena kalau orang kehilangan itu biasanya ya pusing juga namanya. Apalagi di HP itu banyak nomor penting. Ya. Jadi yang kalau dikembalikan itu luar biasa, sangat membantu. Imam mazhab yang lain mengatakan fardu kifayah. Jadi kalau yang lain tidak bersedia, biarkan orang lain yang ambil untuk dijadikan sebagai amanah. Gitu. Berapa lama itu disimpannya? 1 tahun. Kalau 1 tahun nggak ada yang datang, nggak ada yang ngaku, nah itu disedekahkan saja atau boleh dimanfaatkan. Kalau sudah lewat 1 tahun ada yang datang, ya sudah selesai secara hukum kan gitu ya, nggak boleh nuntut. Karena 1 tahun itu ada hadisnya, kecuali yang ditemukan itu di 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Dia akan menjadi amanah selamanya. Jadi nggak bisa dialihkan kepemilikannya, itu amanah selamanya. Karena Mekah itu tempat yang biasa seorang muslim itu bolak-balik udah haji mungkin dia akan berangkat lagi umroh kan itu. Sampai dia bisa balik lagi, kemudian itu dikembalikan kepada si pemiliknya. Tapi selain tanah suci itu batas waktunya 1 tahun. Dalam pandangan mazhab bisa dikatakan sunnah, bisa fardu kifayah. Kalau nggak ada yang mengamankan, dosa semua satu masjid. Kalau itu kehilangannya di masjid. Dan bila diketahui secara pasti akan hilang atau lenyap, maka bisa berubah menjadi fardu ain. Jadi hukumnya sangat kondisional, hukumnya itu. Wa qala al-Malikiyah wal Hanbaliyah, mazhab Malik dan Hanbali malah mengatakan makruh hukumnya mengambil barang temuannya. Kenapa alasannya? Menggunakan pendapat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hal itu karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang pada memakan sesuatu yang haram, serta dikhawatirkan ia akan lalai dalam kewajiban untuk mengumumkannya dan mengembalikannya kepada pemiliknya, serta berpotensi melanggar menggunakan barang tersebut tanpa hak. Kadang ya udahlah, belum ada
yang ngaku ini saya pakai aja dulu, saya pakai aja dulu. Kemudian dia lalai lagi, ya ini kan digunakan untuk kebaikan kan. Ingat Pak, sesuatu yang baik harus ditempuh dengan cara yang baik ya. Makanya kita punya tujuan yang Rabbaniyah, punya wasilahnya juga wasilah yang Rabbaniyah, dan punya cara yang Rabbaniyah, barulah itu menjadi pahala ya. Pembahasan secara rinci tentang hal ini, orang yang menemukan lebih berhak untuk ya, memeliharanya dan memungutnya. Dan bila ada biaya, maka itu bisa menggunakan dana Baitul Mal. Kalau itu butuh pembiayaan, pemeliharaan, Baitul Mal aja pakai. Nanti ketika ada yang ngaku, ya dicatat berapa biayanya itu, minta gantinya. Yang kedua, penguasa atau hakim menjadi wali atau penanggung barang yang hilang ketika ditemukan dalam urusan pendidikan, pernikahan, dan dalam mengatur harta miliknya. Jadi kalau yang hilang anak kecil, Pak, dia butuh dikasih makan, butuh pendidikan, ini siapa yang berkewajiban untuk membiayainya? Maka kita menggunakan hadis Nabi, as-sultanu waliyun man la waliyalahu. Seorang pemimpin adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Pemimpin di level paling bawah ya mungkin RT Pak ya, tanggung jawabnya RW lah, naikin lagi gitu. RW nggak sanggup naik lagi, berarti dusun ya. Pemimpin as-sultan ya. Yang ketiga, orang yang ditemukan dihukumi sebagai orang yang bebas, merdeka, dan muslim atau muslimah. Anak kecil, Pak ya. Bayi, Pak ya. Ini gimana kita menghukuminya? Apakah dia seorang budak, hamba sahaya? Bukan, dia orang bebas. Lalu agamanya apa ini? Ya kita anggap Islam ya. Apalagi di wilayah yang memang banyak penduduknya muslim gitu ya. Yang keempat, hukum nasab. Ini cerita yang hilang itu adalah ya, manusia ya, Pak. Hukum nasabnya gimana? Keturunannya dihukumi sebagai orang yang tidak diketahui nasabnya ya. Maka bila ada yang mengklaim bahwa seseorang tersebut adalah orang tuanya, maka itu bisa diserahkan dengan bukti-bukti yang mungkin itu bisa diterima ya. Kalau yang ngaku ya, hari ini mungkin dengan kemajuan teknologi bisa tes apa? DNA apa ya? Tes DNA gitu. Kalaupun tidak ada cara itu, dilihat aja wajahnya, ada nggak kemiripan ini? Kalau nggak sama sekali berarti kan harus divalidasi ya, dengan cara tadi itu tes DNA. Tes DNA lumayan mahal ya Pak, biayanya itu. Nah, hadis ini menjadi acuan buat kita. Kalau yang ditemukan itu barang berharga, maka kata Nabi, simpan, jadikan amanah dalam waktu 1 tahun. Umumkan terus itu, dengan sarana apapun diumumkan. Tetapi pengumumannya jangan dengan bahasa yang jelas. Jadi yang hilangnya apa? Jangan barang siapa kehilangan dompet, ada uangnya 1 juta. Nah, angka 1 juta ini salah. Siapa kehilangan uang, siapa kehilangan HP ya. Karena kalau disebut jelas, nanti ada yang ngaku Pak, modus nih, oh, itu punya saya. Jadi sifat-sifatnya ketika ada yang mengaku itu, coba sebutin dompetnya warna apa gitu. Karena kami ya, ketali semua itu bentuk bungkusannya, talinya kalaupun ada tali itu. Karena itu akan menjadi penentu Pak. Coba kalau Bapak merasa kehilangan dompet dan ada isinya, ya, warna apa dompetnya? Berapa isi uangnya itu? Lalu apa aja dokumen yang ada ya. Nah itu kalau tidak tepat berarti bukan punya dia gitu. Simpen lagi ya. Tapi kalau yang hilang itu adalah sesuatu yang memang cepat ya, rusaknya Pak, atau kalau makanan itu basi ya,
Maka tidak mesti dan tidak berkewajiban kita mengumumkan. Kalau lagi jalan nemu kantong plastik, isinya nasi padang, udah bungkus. Gimana ya? Ini sama lu potong juga. Maka ulama fikih itu meringankan bagi yang menemukan. Kalau mau ya makan aja, kasih ke orang lain untuk dinikmati. Jadi kalau dia datang gitu, datang, balik lagi naik motor itu, ya Pak, lihat ada bungkusan nggak jangan kasih makan ya? Iya, ya udah dimakan tadi. Ini nggak bisa tutup Pak. Ya. Jadi dia harus menghalalkan, karena itu kalau diumumin seharian ya kebuang kan, ya, basi jadinya. Tapi kalau yang ditemukan itu secara adat tidak ada nilainya, ya tidak signifikan lah. Contoh gini Pak, Bapak lagi ke masjid, uang berapa? 5.000 rupiah. Secara kebiasaan nominal segitu kan nggak terlalu penting ya Pak ya, ya nggak biasa lah gitu ya. Mungkin kalau diumumkan juga Bapak yang malu. Orang siapa kehilangan uang, silakan hubungin saya. Berapa Pak duitnya? 2.000 ya. Jangan diumumin dong Pak. Udah manfaatkan saja ya untuk kebaikan. Jadi fikih itu memang memudahkan bukan mempersulit. Kalau yang jatuh ditemukan itu seperti tambang, tali, gantungan kunci, ya uang koin itu nggak usah diumumkan. Rasulullah memaafkan itu untuk dimanfaatkan. Nah jenis-jenis barang temuan ini disebut dengan luqata. Yang pertama barang atau benda temuan yang mungkin sudah tidak akan diambil atau dicari lagi oleh pemiliknya, atau bahkan dilihat dengan penilaian yang rendah bagi orang yang melihatnya. Ya. Termasuk mungkin di sini kayak botol bekas, kayak baut, gantungan kunci, ada permennya kita nemuin, atau uang recehan yang kadang terjatuh ketika dibawa pemiliknya dan lain sebagainya. Ini dianggapnya tafi, syai'un tafi, ya, nggak ada nilai. Nah, ini boleh dimanfaatkan. Yang kedua, barang atau benda temuan yang bagi kita tidak perlu merawat dan menjaganya, karena bagi pemiliknya mudah untuk mencari barang tersebut, ya, seperti mobil, ya, alat berat ataupun apa saja, ya, yang sifat mudah ditemukan, itu kita nggak usah sibuk untuk membantunya, ya. Untuk apa? Untuk menjadikan amanah di tangan kita, ya. Kemudian 3, barang atau benda temuan yang sangat berharga dan punya nilai bagi orang lain dan membutuhkan perawatan dalam menjaga barang tersebut. Nah ini kita jaga sebagai amanah selama 1 tahun, ya. 1 tahun lewat, maka itu kita menyerahkannya fisabilillah atau dimanfaatkan oleh kita. Karena sudah satu tahun, Pak, ya. Bagaimana niat dan hukumnya? Ya orang yang menemukan kan beda-beda niatnya. Ya, bisa jadi niatnya itu ya lillahi ta'ala, saya akan mengembalikan, dan ada usaha yang sangat kuat untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Ya, ini berarti orang punya sifat amanah. Tapi kalau dia punya sifat itu seneng gosok, ya, gosok itu apa? Mengambil dan memanfaatkan milik orang lain, bukan untuk dikuasai, gitu, untuk dibawa pulang, bukan. Jadi dia memanfaatkan saja, itu gosok. Ya nggak boleh. Makanya kalau ada kebiasaan orang itu melakukan gosok, dia malah tidak boleh mengambil barang temuan, ya, dianggap tidak amanah. Jadi secara hukum dia tidak satu keadaan hukum menjaga barang temuan ini. Yang pertama adalah bisa wajib apabila dirinya itu merasa yakin bahwa bisa mengembalikan barang tersebut, sehingga barang tersebut tidak tersia-siakan begitu saja. Ini wajib, Pak, ya. Yang kedua sunnah, apabila dirinya percaya bahwa bisa menangani segala sesuatu yang bersangkutan dengan barang tersebut, ya, tidak rusak, tidak hilang lagi, kan itu. Yang ketiga, ini makruh bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah atau sejatinya itu kepake sama saya ini, kan itu. Maka ini dianggap makruh hukumnya. Kemudian kewajiban orang yang mengambil barang temuan, menjaga dan merawat barang tersebut.
jangan sampai ada yang hilang bagian-bagian yang sudah ditemukan itu. Nah ini dalilnya adalah Al-Maidah ayat 32 ya, yang artinya nah, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ini kan sering ada bayi dibuang di tempat sampah, ya kan? Yang menemukannya ya selamatkan gitu. Ini seakan-akan kita menghidupkan seluruh manusia. Karena setiap manusia yang Allah berikan waktu hidup di dunia, dia punya peluang untuk berketurunan. Ya. Yang kedua, mengumumkan barang yang ditemukan ya selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Kalau sudah satu tahun lewat tidak ada yang mengaku, ya sudah terserah kita. Mau disedekahkan dengan Allah ataupun diserahkan ke orang lain dan seterusnya. Yang ketiga, tidak diperbolehkan meminta biaya kepada pemilik barang tersebut, minta upah. Ya. Ini ada dompet hilang Pak, duitnya hilang juga diambil, tinggal KTP apa dokumen-dokumen penting. Lihat alamatnya, wah diantar oleh Pak, ini saya nemuin ini, ya identitas Bapak ini. Ya tapi mohonlah gitu ya, ada tebusannya gitu. Nah dengan meminta tebusan itu nggak boleh. Di mana nilai ta'awunnya Pak? Menolong tapi minta tebusan. Ya paling nggak pas saya Pak, saya tinggal di Karawang sana. Nah di sini saya naik Grab kan sekian, minta diganti kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau minta tebusan itu nggak boleh. Ya. Karena konsepnya adalah akarnya akad tabarruat, ingin mendapatkan pahala dari Allah. Jadi akad itu dalam muamalah ada yang akad bisnis komersial, ada akad memang itu hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibedakan ya, akad tabarruat dengan akad tijari ya, ataupun komersial. Nah ini hadisnya, i'rif ifasoha wa wika'aha summa arifha sanatan fa in ja'a sahibuha wa illa fasya'nuka. Kenalilah tempat barang tersebut dan talinya, kemudian umumkan selama 1 tahun. Jika pemiliknya datang, maka ya, berikanlah kepadanya. Tetapi jika pemiliknya tidak datang, maka urusan itu terserah kepadamu. Mau diapain itu Pak setelah 1 tahun? Ya. Silakan saja. Kalau kita pakai untuk pribadi, apakah halal? Halal, boleh, karena sudah lewat 1 tahun. Ya. Khuzha fayalaka aw li akhika aw lizzabi atau lizzibi. Ditanya tentang seekor kambing yang tersesat. Ya. Beliau menjawab, ambillah kambing itu karena ia menjadi milikmu atau milik saudaramu atau milik serigala. Jadi kalau kambing ini ada 3 pilihan. Yang menemukan silakan dimanfaatkan. Diapain rasanya Pak? Disembelih kambing itu. Atau mungkin yang dikembalikan kepada yang punya. Dan yang ketiga, mungkin diterkam binatang buas. Nah sedangkan untuk unta ini beda lagi Pak. Unta itu malah nggak boleh ditangkap ya, dipelihara oleh kita. Wah ini unta yang hilang ini. Karena Nabi unta itu biarkan saja. Kenapa? Dia akan kembali nanti kepada pemiliknya. Dan dia termasuk hewan yang tangguh. Kenapa? Untuk minumnya dia bisa nyimpen di mana? Di punuk. Berbulan-bulan dia nggak dikasih minum, dia tahan. Untuk cari makannya, apapun nanti di hadapan dia bisa jadi makanannya. Jadi untuk unta kata Nabi jangan ditahan ya, sebagai amanah. Biarkan dilepas. Tapi kalau kambing silahkan ambil. Ya. Kalau kita punya tanggung jawab, nanti ngasih makan ya, rumputnya di mana, nyarinya pakai biaya itu Pak. Jadi hitung aja setiap harinya dicatat. 1 bulan kemudian pemiliknya datang, tinggal kita kasih tahu nih, saya ngasih makan ini kepada kambing ini selama 1 bulan habis sekian. Ya. Karena kan rumputnya jauh Pak ya nyarinya. Nah itu ada biayanya, ya sudah balikin gitu, diganti gitu. Ya.
Jadi beda-beda penyikapannya, apa yang kita temukan. Ya. Beberapa ketentuan hukum tentang luqatah ini, jika luqatah berupa suatu barang yang tidak ada harganya, maka ini boleh dimanfaatkan. Ya. Rakhasa lana Rasulullah SAW rukhsah fil asa was-saut wal habal wa asbahi yaltaqiduhu. Ya. Jadi untuk tongkat berapa harganya Pak? Temu tongkat ya. Al-asa was-saut, al-saut itu kecut ya, cambuk. Kemudian habal, tali atau tambang dan semisalnya, di mana kami diperbolehkan mengambilnya dan memanfaatkannya. Tiga ini memang nas dari hadis ya, boleh itu. Nah, jika luqatah berupa suatu barang berharga dan diminati oleh yang melihatnya, maka penemunya harus mengumumkannya selama 1 tahun. Silakan Pak melalui medsos, asalkan jangan di masjid ya. Nggak boleh ngumumin barang hilang di masjid pakai pengeras suara ini. Kalaupun ditulis di sana di majalah dinding ada apa ya, pengumuman itu boleh, tapi dalam masjid tidak boleh, kecuali yang menemukan dia bisik-bisik ya, satu persatu datangi. Kalau diumumkan di depan itu nggak boleh ya. Bukan berarti masjid tidak boleh jadikan pengumuman. Kalau yang sifatnya bukan barang hilang ataupun yang komersial, boleh pengumuman kematian ya, infak masjid, khotibnya siapa, itu boleh. Yang tidak boleh adalah pengumuman tadi itu ya, barang hilang. Punya nilai apa? Punya nilai komersial di situ ya, ada nilainya. Kemudian yang ketiga, luqatah adalah pengumuman di kota Mekah tidak boleh diambil kecuali kita tahu siapa pemiliknya. Jadi ketika jatuh kita melihat, wah ini ada punya orang lain jatuh, diambil, langsung kita ya kejar dia dan kembalikan itu. Kalau enggak, jangan kita memungutnya. Biarkan nanti mungkin kalau di Mekah ada namanya motawi ya. Motawi itu kan petugas-petugas yang sifatnya itu mengamankan kota itu. Biarkan dia ngambil nanti ya. Nanti dia akan bertanggung jawab. Kalau kita sebagai jamaah bingung, kita udah mau pulang lagi kan, nanti gimana kalau si pemiliknya ya mencarinya gitu loh. Nah kalau tinggal di Mekah, biarkan aja nanti titipkan gitu Pak. Makanya kalau di tanah haram itu beda ya. Dia itu menjadi amanah selamanya, karena di tempat i'adatun nas, orang itu bolak-balik ya. Mungkin dia nanti 5 tahun atau 3 tahun kemudian akan umroh lagi ya. Dia bisa menanyakan nanti pada yang memegang amanah tersebut. Jadi kalau 1 tahun itu hanya selain ya, tanah haram itu boleh 1 tahun ya. Inna hadal badal haramun la yu'badu syarquhu wa la yuftala khalahu wa la yunafiru saydahu wa la tultaqatu laqatu illa li mu'arifin. Dan kekhususan nih Pak untuk tanah Mekah ya. Sesungguhnya negeri ini Mekah adalah tanah haram di mana tumbuh-tumbuhannya tidak boleh dipotong. Makanya di Mekah itu kemana aja kan ranting itu nggak boleh pohon, apa nggak boleh dipotong ini. Rumputannya tidak boleh dicabut, hewan buruannya tidak boleh ditangkap, dan barang temuannya tidak boleh diambil kecuali bagi seorang yang berkenan mengumumkannya. Kalau kita nggak sanggup mengumumkan, berarti jangan diambil. Emang ada balasannya? Biasanya ada. Kalau kita nggak amanah di tanah suci, itu mungkin milik kita hilang ya. Itu kaget biasanya Pak, kaget ya. Saya ingat dulu ada jamaah ya ikut saya itu, dia jamaah yang tidak ikut KBIH Pak. Dia bilang, saya kepengen memperbanyak umrah ini. Saya kasih tahu dari sananya terminal Pak, nanti ke Tanim paling berapa tuh naiknya, beli, ada tiketnya biasanya. Dia beli Pak tiketnya untuk ke Tanim. Mungkin ya kenaiknya itu Pak untuk ngerobek itu dipakai lagi baliknya, dia nggak beli tiket. Dia berdua itu teman-temannya tawaf sa'i,
tiba-tiba hilang duitnya yang ditaruh di sabuk yang buat ikat itu kan, ikat kain ihram ya. Pas selesai umrah dia datang ke saya, Ustaz, saya mau nanya nih, kenapa Pak? Di sini kalau kita melakukan kesalahan dibalasnya cash ya, dibalasnya tunai langsung. Nah kenapa namanya? Ceritakan itu Pak kejadian. Saya bilang Bapak kan beribadah di sini, apalagi mau umrah sunnah kan, ketat gitu. Cuma berapa tadi ongkosnya itu sejalan? Cuma 5 real. Bapak iratnya berapa? 100. Dia kaget Pak, kan hampir mustahil lah, karena uang itu ditaruh, dia ingat Pak diselipin, ada kantongnya dan selanjutnya dikunci, hilang dia Pak. Saya bilang ini fikihnya beda Pak, tanah anak pakaiannya beda. Makanya saya kalau ditanya, Ustaz, kalau kita mau haji ini bagusnya ngadain apa, walimatul safar atau nggak usah? Ya secara maslahat ngadain, nanti Bapak sambutan mohon maaf kepada jamaah, kepada teman, tetangga, ya, bila ada kesalahan mohon maafkan saya. Kenapa kita minta maaf? Karena masalah dengan Bani Adam itu lebih sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang bersangkutan itu memaafkan kita. Jadi nanti kita pas doa di multazam, ketika tawaf itu mustajab doanya. Kenapa? Dengan sesama kawan jamaah sudah selesai ya. Jangan melihat dengan dalil zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada ya. Sesuatu yang tidak ada zaman Nabi jangan dijadikan dalil untuk mengharamkan sesuatu yang ada di zaman kita. Apalagi ini konsepnya muamalah ya. Contoh Pak, di dalam hadis apa kalau kita baca tasbih ngitungnya pakai apa? Yang sunnah itu anabil nih, anabil 1, 2, 3 itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau jumlahnya mungkin cuma 33 kali itu masih bisa begini. Kalau kita ingin bacanya 1000 kali malah susah gitu lagi. Di zaman kita ada tasbih, biji tasbih ya. Apa kita harapkan penggunaannya? Kan enggak ya, sama saja sunnah itu makan pakai tangan langsung. Dengan adanya sendok, apa kita mengharapkan sendok? Sunnahnya untuk sikat gigi itu pakai siwak. Dengan adanya sikat gigi dan pastanya itu apakah kita harapkan ya, menggunakan itu semua ya. Jadi dalam fikih muamalah sesungguhnya ya beda dengan fikih ibadah. Fikih ibadah nggak boleh kita berijtihad mengada-ngada. Tapi kalau fikih muamalah silakan saja. Selama adat istiadat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, itu boleh dijaga ya. Makanya kalaupun di negara lain nggak ada nggak apa-apa Pak. Ini kan muamalah kita di Indonesia ini. Yang keempat, jika luqatah barang temuan itu berupa seekor kambing, maka boleh diambil dan dimanfaatkan pada saat itu juga. Ya tadi pilihannya kan apa? Boleh dimanfaatkan, boleh dikembalikan siapa yang punya, dan yang ketiga mungkin dimakan oleh serigala. Mendingan mana Pak? Serigala yang makan sama kita yang makan? Nah mendingan kita ya. Sembelih aja tuh ya. Kita nggak tahu kambing siapa, dipelihara kita nggak bisa nyari rumputnya. Nah kan kata Nabi khuzha, ambil, manfaatkan, fahiyya laka, maka dia milikmu ya, milik yang menemukan. Atau li akhika, kalau masih beruntung balik ke yang punya, kalau enggak ya dimakan serigala kan itu. Kemudian membuat surat pernyataan luqatah ini penting Pak. Ketika ada seorang anak kecil ya, ditemukan dan diakui oleh orang tuanya, ketika serah terima ini harus ada apa? Berita acaranya dan ada saksi. Dalam muamalah saksi itu umumnya 2 orang yang adil. Hanya 1 kasus yang saksi itu harus tepat. Masalah apa Pak? Tuduhan berbuat zina, al-qazaf. Karena ini sangat serius, kehormatan kita yang akan terkena dampaknya. Makanya Allah mengangkat
kesaksian dari 2 menjadi 4. Saksi nikah 2, saksi jual beli 2, saksi muamalah apapun itu kebanyakan hanya 2 orang saja. Lakit atau lukit anak yang ditemukan ini adalah semangatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Apalagi dia seorang manusia harus dilindungi dan dijaga itu. Untuk pendidikannya nanti harus dilanjut dengan biaya pendidikannya. Kalaupun nanti jadi anak adopsi ya, tadi itu wali lagi Pak, pemimpin, sultan ya, penguasa ya. Kalau hari ini ada dinas sosial ya, dinas sosial yang membiayai itu. Ya. Kalau nggak di sekolahin di smart yang gratis, sekolah rakyat. Iya, karena masalah pendidikan ini harus dididik. Kemudian ketentuan tentang lakit ini, ya, kalau yang hilang itu adalah manusia. Orang menemukan lakit harus mempersaksikan dan mempersaksikan perhiasan atau harta yang dibawanya. Ya, kalau bapak yang nemuin, dikasih tahu ke yang lain. Ini saya nemu anak kecil, kemudian ada perhiasan, ya kalau itu anak perempuan, dia juga punya uang sekian di kantongnya. Ini harus dipersaksikan, Pak. Jangan disembunyikan begitu saja. Yang kedua, jika laki ditemukan di salah satu negeri Islam, maka ia dihukum sebagai Muslim. Jika bersama laki ada harta, maka harta bisa digunakan untuk menjaganya, kebutuhannya itu dari situ. Kalau udah habis ya, nanti pakai baitul mal. Yang keempat, jika laki ya, anak yang hilang itu meninggal dunia, maka warisannya diberikan ke baitul mal. Karena orang tuanya nggak tahu, Pak. Dianggap dia tidak ada nasab yang jelas. Maka ketika dia sukses ya sampai dewasa dan meninggal dunia, maka warisan itu kemana? Ke baitul mal. Kecuali dia punya anak keturunannya, punya anak keturunan, itu ke anaknya. Tapi meninggal dia tanpa ada ahli warisnya, ya udah, maka peninggalannya itu digunakan oleh baitul mal. Jika seorang mengakui sebagai bapaknya, ya, maka lakit harus diserahkan kepadanya. Enak Pak, kita jadi nggak biaya lagi kan? Yang penting ada tanggung jawab, jangan sampai nanti dicelakakan lagi malah. Catatan, surat pernyataan lakit bila diserahkan kepada orang tuanya, maka harus dibuat sebagai bukti ya, administrasi dalam kontrak sosial. Nah, ada pun hewan yang hilang disebut dengan istilah ad-dhallah. Dia tersesat. Bagaimana hukumnya? Secara umum, ad-dhallah itu bisa haram hukumnya jika berpotensi menzalimi atau tidak mampu mengurusnya. Yang kedua, makruh jika dikhawatirkan lalai dalam menjaga atau mengembalikannya. Yang keempat, yang ketiga ini boleh, ya, boleh atau mubah jika mampu menjaganya. Bahkan yang keempat, wajib jika dibiarkan akan binasa atau disia-siakan. Yang kedua, ya, perincian berdasarkan jenis hewan. Kalau hewannya kuat kayak unta, jangan diambil, biarkan aja dia pergi kemananya. Dia kuat, dia nggak akan mati. Kemudian haram diambil berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu mengambil unta yang hilang. Tetapi apa urusanku dengan unta? Dia bisa minum dari gunungnya, ya bisa makan yang ada di hadapannya. Hewan yang lemah, misalnya kambing, kambing itu pilihannya 3, boleh dimanfaatkan, boleh dicari siapa pemiliknya, atau nanti kalau kita nggak tanggung jawab, ya dimakan sama serigala. Namun wajib nih Pak, wajib diumumkan ya, ta'rifnya kan diumumkan, menjaga dengan baik, mengumumkannya dan mengembalikan jika pemiliknya datang. Hewan di tempat berbahaya. Jika hewan berada di kondisi yang membahayakan, wajib diambil ya, untuk menyelamatkannya. Ini masuk dalam prinsip menjaga harta orang lain ya. Hifzu al-mal. Maqasid syariah itu ada 5: menjaga agama, menjaga harta benda, menjaga akal sehat, menjaga jiwa ya, keturunan, dan hifzul aqli, menjaga akal sehat.
Jadi kita ngaji fikih begitu banyaknya bab, itu cuma masuk dalam 5 hal. Nah ini disebutkan dengan maqasidus syariah, tujuan syariat yang 5. Sampai hari ini nggak ada yang sanggup untuk menambahkan 1 aja dari pendapat Imam Syafi'i, kecuali pejabat itu bisa nambahin apa itu hifzul kursi gitu, berbagai kursi. Semuanya itu masuk dalam maqasid syariah al-khamsah. Kenapa kita harus memungut ya, barang berharga itu milik orang lain? Ya karena hifzul mal masuknya, ya hifzul mal. Pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali ini ya, dianggap makruh, ya, dikhawatirkan kita tidak amanah. Mazhab Syafi'i ini dianggap ya sunnah atau mubah. Nah kesimpulan hukum atolah tidak satu, tapi tergantung jenis hewannya. Ya, kemampuan orang yang menemukannya, potensi bahaya jika dibiarkan. Ini menjadi bahan pertimbangan. Baik, untuk masjid Pak, ini nggak boleh dijadikan pengumuman barang hilang ya, karena ada hadis barang siapa yang menemukan barang hilang di masjid, ucapkanlah ya, kita sebagai jamaah semoga tidak ketemu. Malaikat di langit juga begitu, semoga nggak ketemu. Jadi semakin diumumkan malah nggak ketemu itu, malah nggak ketemu. Bagaimana kalau kita ingin mengumumkan ya satu persatu, Pak, saya namanya Bapak merasa kehilangan nggak? Kalau enggak, ngumumin di depan pintu sana tuh, keluar masjid, di luar masjid itu boleh. Atau ditulis tapi di papan pengumuman. Ya. Nah ini harus dipahami bahwa masjid ini punya haibah, punya kewibawaan. Ya. Termasuk ya, banyak hal yang harus kita benahi Pak ya di dalam masjid ini. Kemudian bagaimana mengatasinya? Boleh mengumumkan kehilangan barang dengan suara lemah lembut ya, seperti halnya berbicara biasa dengan selama orang di masjid, satu persatu kita sampaikan. Boleh memasang kertas pengumuman di luar masjid ya, seperti tembok atau di pintu luar masjid itu. Yang ketiga, barang yang hilang bisa dititipkan ke petugas atau DKM masjid ya, jika menemukan barang milik orang lain bisa diletakkan di tempat khusus untuk menampung barang hilang itu. Sebagian masjid ada Pak ini barang-barang hilang milik jamaahnya. Nah dalam pembahasan fikih barang temuan ini ada 3 istilah. Kalau yang hilang itu barang berharga atau apapun bentuknya disebut dengan luqata. Kalau itu manusia namanya al-laqit, dan yang ketiga adalah al-dhalah bagi hewan. Saya kira itu kajian kita pada pagi ini. Bila ada yang ingin ditanyakan silakan.